Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum ya ikhwan. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan dan keistiqomahan di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari di rumah. Bagaimana aktivitas ketika anak-anak berada di rumah? Ya, Ustadz berharap anak-anak amalan yaumiyahnya tetap terjaga, sehingga aktivitas anak-anak tetap bermakna meskipun anak-anak berada di rumah. Ustadz juga berharap ketika anak-anak berada di rumah, ya, aktivitas-aktivitas yang senantiasa atau yang setiap kali dilaksanakan di pondok juga tetap istiqomah dilaksanakan ketika berada di rumah. Mulai dari qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, mungkin pagi tilawah, dilanjutkan dengan belajar, ya. Atau mungkin bisa diselingi dengan membantu orang tua ketika berada di rumah. Berikutnya anak-anak, Ustadz juga berharap ya, anak-anak selama liburan berada di rumah ya, tidak menggunakan waktu dengan sia-sia ya, atau anak-anak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, alhamdulillah kita saat ini sudah ya, mungkin kurang lebih ada 4 bulan ya, 4 bulan kita tidak berjumpa. Maka anak-anak, Ustadz berharap kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini ya, virus ini segera berakhir sehingga anak-anak bisa kembali ke pesantren, kita bisa belajar bersama tatap muka, ketemu dengan secara langsung ya, sehingga kita lebih nyaman di dalam belajar. Berikutnya anak-anak, saat ini anak-anak sudah berada di kelas 8 ya. Berbeda dengan yang tahun sebelumnya anak-anak berada di kelas 7. Saat ini anak-anak sudah berada di kelas 8, sudah memiliki adik kelas ya. Tentunya anak-anak harus bersikap lebih dewasa lagi dibandingkan ketika anak-anak berada di kelas 7 ya. Oke. Anak-anak, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa kontrak belajar ya, yang akan Ustadz sampaikan, yang akan kita laksanakan selama 1 semester ke depan ya. Oke, langsung saja anak-anak. Di kelas 8 ini anak-anak akan mempelajari 16 kompetensi dasar ya. Ada 16 kompetensi dasar sama dengan ketika anak-anak berada di kelas 7 ya. Di kelas 8 ini anak-anak akan mempelajari 16 kompetensi dasar yang akan kita bagi menjadi 2 semester ya. Di dalam setiap semester anak-anak akan mengikuti atau menyelesaikan 8 kompetensi dasar yang akan terangkum menjadi 4 bab. Jadi masing-masing bab ada 2 kompetensi dasar ya. Oke. Di kelas 8 ya, anak-anak akan mempelajari ya, ada 2 semester, 8 kompetensi dasar di semester 1. Berikutnya 8 kompetensi dasar berikutnya anak-anak pelajari ketika anak-anak berada di semester 2. Ya, 8 kompetensi dasar ini anak-anak akan terbagi menjadi 4 bab. Ya, bab yang pertama anak-anak akan mempelajari teks berita. Ya, di dalam bab yang pertama ini anak-anak akan mengenal hakikat berita. Ya, anak-anak akan mempelajari tentang berita. Seperti yang saat ini anak-anak berita begitu ya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, anak-anak akan mempelajari bagaimana cara menulis berita yang baik, bagaimana anak-anak menulis berita yang faktual, bagaimana anak-anak menulis berita yang dapat dipercaya. Ya, oke.
Berikutnya juga anak-anak akan mempelajari bagaimana ya menyusun. Jadi ketika tadi anak-anak mengumpulkan berita, berikutnya adalah menyusun, merangkainya menjadi satu berita yang utuh. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak mempelajari berita, anak-anak di sini akan belajar tentang ada slogan, ya, poster, ya. Berikutnya juga ada ya. Di bab kedua ini anak-anak akan belajar bagaimana menyampaikan informasi melalui berbagai media. Di antaranya adalah media poster, ya. Media poster itu lebih didominasi dengan gambar anak-anak, ya. Berikutnya ada slogan. Slogan ini adalah kalimat singkat, ya, yang bisa digunakan sebagai penumbuh rasa atau imajinasi, ya, ataupun rasa semangat, ya, yang berisi. Berikutnya yang ketiga adalah pamflet. Nah, pamflet ini anak-anak adalah penyampaian informasi, ya, berkaitan dengan sesuatu hal yang biasanya disebar dalam bentuk media yang ditempel di tempat-tempat umum, ya. Selain pamflet, anak-anak juga akan mempelajari tentang iklan. Ya. Di bagian iklan ini anak-anak akan belajar bagaimana menulis atau menyusun iklan yang baik, ya. Iklan yang bisa menarik minat pembeli, ya. Iklan yang dapat menarik minat pembeli sehingga pembeli, ya, tertarik untuk membeli barang yang kita tawarkan, ya. Berikutnya yang ketiga, ya, anak-anak akan mempelajari drama. Ya, pada bagian yang ini anak-anak akan berimajinasi, ya, akan mempelajari tentang hakikat drama, ya. Anak-anak akan mempelajari tentang isi dari sebuah drama, ya. Anak-anak akan mengambil ibroh dari drama yang akan kita pelajari, ya. Manfaat dari drama yang akan kita pelajari, ya. Berikutnya anak-anak, setelah anak-anak mempelajari drama, ya, anak-anak akan mempelajari teks eksposisi, ya. Teks eksposisi yang akan anak-anak pelajari selama berada di semester 1. Oke. Itu anak-anak untuk materi yang akan Ustadz sampaikan selama berada di semester 1, ya. Berikutnya Ustadz sampaikan kontrak belajar ketika anak-anak mengikuti program pembelajaran jarak jauh khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kontrak belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, anak-anak, selama 1 semester nanti kita insya Allah akan ada 16 kali pertemuan. Ya. Di dalam 16 kali pertemuan itu anak-anak wajib mengikuti KBM minimal 80%. 80%, ya, dari jumlah pertemuan selama 1 semester. Atau kurang lebih anak-anak harus mengikuti minimal 14 kali pertemuan. Ya. Berikutnya anak-anak yang kedua, anak-anak memiliki
catatan atau rangkuman selama 1 semester. Berikutnya yang ketiga, memiliki kepribadian minimal baik. Nah, bagaimana caranya biar kalian bisa atau Ustadz tahu ya, bagaimana kepribadian kalian mendapatkan nilai B? Itu bisa dilihat dari yang pertama, catatan kalian ya. Karena kita mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh, maka nanti dari catatan kalian, rangkuman kalian akan Ustadz gunakan sebagai salah satu kriteria penentuan ya, atau indikator di dalam menentukan nilai kepribadian. Berikutnya selain itu juga bisa Ustadz ambil dari kedisiplinan kalian di dalam mengumpulkan tugas. Nah, itu juga akan masuk di dalam indikator di dalam penilaian kepribadian ya. Nanti di dalam 1 semester anak-anak akan menyelesaikan atau mengerjakan ya, ada 4 tugas minimal yang harus anak-anak kerjakan ya. Maka jika anak-anak 4 tugas itu semua lengkap, itu untuk nilai kedisiplinan ya bisa baik hasilnya ya. Berikutnya anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan untuk kontrak belajar yang keempat, yaitu menyelesaikan dan mengumpulkan tugas harian ya, tugas harian selama PJJ. Nah, ini minimal anak-anak harus mengumpulkan 4 tugas minimal ya. Oke. Berikutnya yang kelima, mengikuti ulangan harian. Nah, ulangan harian ini selama 1 semester insya Allah akan kita laksanakan sebanyak 3 kali ya. Maka anak-anak wajib mengikuti 3 kali nih ulangan harian. Nah, 3 kali ulangan harian ini akan Ustadz sampaikan mungkin bisa melalui Google Form atau yang lainnya ya. Berikutnya yang terakhir, mengikuti penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Nah, ini anak-anak beberapa kontrak belajar ya, khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Maka anak-anak wajib ya atau harus memperhatikan 6 poin kontrak belajar ini ya. Itu kontrak belajar yang sudah Ustadz sampaikan. Ustadz berharap selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini anak-anak tetap menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya. Dan juga anak-anak bisa menggunakan buku mandiri yang sudah anak-anak terima ya. Ini digunakan sebagai alat untuk atau media untuk melakukan ya atau berlatih ya di dalam mendalami materi yang Ustadz sampaikan. Insya Allah nanti materi yang akan Ustadz sampaikan bentuknya akan ada beberapa bentuk. Bisa dalam bentuk video ya, atau bisa bentuk dalam bentuk PowerPoint atau slide ya, ataupun mungkin nanti bisa dalam bentuk video animasi ya. Video animasi ini barangkali nanti untuk materi drama ya.
Nanti anak-anak akan Ustadz bagikan video animasi. Nah, nanti tugasnya apa? Nanti akan Ustadz sampaikan ketika nanti sudah mulai di dalam pembelajaran, ya. Itu anak-anak mungkin itu yang Ustadz sampaikan pada pertemuan saat ini, ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya, di video berikutnya, ya. Tetap semangat di dalam belajar, tetap menjaga kesehatan, ya, tetap berada di rumah dan tetap banyak berdoa. Mungkin itu kita akhiri untuk pertemuan saat ini, kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.